Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam kenal, nama saya Solihuddin dari kelas A Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yang berkenaan dengan asbabun nuzul. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran ialah kitab yang terakhir dan kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril selama kurang lebih 23 tahun lamanya. Nah, diturunkannya di kota Mekah dan di kota Madinah. Nah, bisa ditarik dengan perkembangan zaman yang ada. Makna Al-Quran ini telah menyebar secara luas dan dilakukan penelitian bahwa Al-Quran itu ada ditemukannya fakta dan sesuatu yang baru yang ada di dalamnya gitu. Dan ini sangat berkaitan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu asbabun nuzul gitu. Nah, jika ditarik dari definisi, asbabun nuzul itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu asbab dan nuzul, yang berarti sebab turunnya sesuatu gitu. Nah, dalam konteks ini diturunkannya sebuah ayat dalam Al-Quran yang menerangkan sebab akibat yang ditimbulkan gitu. Nah, biasanya bentuk-bentuk peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran ini biasanya berupa konflik dan pernyataan para sahabat yang ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah, secara singkatnya asbabun nuzul ialah sebab turunnya suatu ayat yang melatar belakangi suatu kejadian dalam rangka menjawab, menjelaskan dan menyelesaikan suatu masalah-masalah yang timbul pada waktu itu gitu. Nah, dan berkenaan dengan persoalan kedua, apakah semua ayat di Al-Quran mempunyai sesuatu asbabun nuzulnya? Dalam hal ini para ulama banyak mendapatkan pendapat yang mendukung dan kontra gitu. Nah, tapi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar ulama berpendapat bahwa semua ayat dalam Al-Quran sebagian besarnya mempunyai asbabun nuzul yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Nah, dalam halnya redaksi asbabun nuzul yang menerangkan turunnya suatu ayat biasanya dikemukakan oleh dua hal gitu. Yang pertama dikemukakannya dengan secara jelas atau masih berupa kemungkinan. Nah, kalau misalnya dikemukakan secara jelas biasanya dapat dicontohkan dengan perkataan bahwa ayat ini turun karena sedangkan yang kemungkinan ini biasanya mempunyai kata-kata bahwa aku mengira ayat ini turun, bahwa masih berupa kemungkinan dan tidak disampaikan secara jelas gitu. Nah, dan yang selanjutnya ialah berkenaan dengan urgensi dan masalah apa saja sih yang timbul dari adanya asbabun nuzul ini gitu. Nah,
dalam halnya urgensi yang terjadi dari asbabun nuzul ini, jika dikaji lebih dalam, kita akan menemukan bahwa makna pelaku dan bisa menentukan apakah pesan yang disampaikan bersifat umum atau hanya bersifat khusus untuk masyarakat zaman dan kejadian itu saja gitu. Nah, dengan demikian, dengan adanya kekhususan atau keumuman ini bisa dibedakan bahwa materi mana sih yang memang khusus buat masyarakat terdahulu atau materi yang bersikap umum buat masyarakat saat ini gitu. Nah, tetapi biasanya dari kisah yang terjadi itu, yang disampaikan kepada Rasulullah itu untuk mengetahui hukum dari suatu masalah gitu, sehingga dari Al-Quran ini diturunkannya karena memang memang ada sesuatunya, atau emang karena disampaikan oleh Rasulullah karena adanya informasi yang ingin disampaikan gitu. Nah, dan jika dikaitkan dengan masalah yang terjadi dengan adanya asbabun nuzul ini, biasanya dalam perkembangannya kita akan menemukan banyak sekali masalah dalam hal yang berkaitan dengan sebab turunnya suatu ayat gitu. Seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab samawi yang diturunkan tidak secara sekaligus gitu ya, melainkan secara berangsur-angsur. Nah, biasanya ini merupakan salah satu masalah yang muncul. Kenapa sih kok Al-Quran itu diturunkannya berangsur-angsur? Kenapa enggak sekaligus langsung gitu? Nah, ternyata itu dijawab karena menyesuaikan dengan kebutuhan yang terjadi pada zaman tersebut gitu. Nah, dan masalahnya lainnya juga biasanya dalam halnya asbabun nuzul ini biasanya berkaitan dengan yang namanya masalah historis gitu ya, makna yang tergantung dan banyaknya pendapat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu contohnya, kenapa sih kok Al-Quran ini diturunkannya hanya di 2 kota saja gitu, di Mekah dan di Madinah. Kenapa tidak di kota lain, dan makna apa saja sih yang tersirat di dalam Al-Quran itu sendiri gitu. Dan yang terakhir ialah mengenai hikmah dengan adanya asbabun nuzul Al-Quran yang bisa kita ambil dari sebab turunnya suatu ayat. Nah, di sini saya hanya mengambil 3 hikmah saja. Yang pertama, meneguhkan dan menambah pendirian keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Tentunya dari kita mengetahui sebab turunnya suatu ayat,
kita juga bisa mengetahui dan mampu membedakan mana sifat yang baik yang harus dijalankan dan sikap yang buruk yang harus dijauhkan gitu. Nah, dan tentunya kita sembari mengetahui sebab turunnya suatu ayat, kita juga bisa lebih mudah dalam menghafal Al-Quran, karena kita sudah tahu sebab turunnya ayat tersebut gitu. Nah, dan yang terakhir yaitu mempermudah mengingatkan umat apabila melakukan kemaksiatan gitu kan. Dari sebab turunnya suatu ayat itulah tentu selalu ada kejadian yang terjadi pada umat yang terdahulu, dan dampak apa saja sih yang dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita melenceng dari ajaran-ajaran yang sudah disampaikan melalui nabinya gitu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.